والاسم والسعيد وما شمع الشيء والاستسلام وبيته ومريده وتابعه ومحيد المتوفى وإلى الحاج أجمعين شاء لله لنا ولهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت صراط عليهم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبسم الله سبحانه الهادي هدينا وطلابنا وأساتذتنا وجامع الحق أجمعين على نية والقبول بحسن العمل والمقبول بجاه شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ببركات الجيلاني والإسحاقي شاء لله لنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ampun. Monggo. Baik, terima kasih atas pembukaan yang disampaikan. Oke, selanjutnya sebelum kita ke acara inti yakni pembahasan mengenai tema ragam tanawu musyahadati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, ragam musyahadah Rasulullah yang nantinya akan disampaikan oleh Dr. Ustadz Isroni. Sebelumnya moderator akan memberikan sedikit gambaran ya terkait tema kajian pada malam hari ini, ragam musyahadah Rasulullah. Kajian malam hari ini menurut moderator sendiri sangat menarik sekali karena banyak ya, di sisi lain banyak pembahasan mengenai ini dari kalangan ulama sufi, tokoh-tokoh sufi Indonesia terutama. Juga menariknya pas di pembahasan ini musyahadah Rasulullah ini, beliau Romo Yai tidak mengupas musyahadah secara banyak, maksudnya merinci gitu. Bahkan halamannya pun sedikit. Mungkin itu yang menjadi menarik juga salah satunya. Dan juga terkait musyahadah ini banyak juga dari kalangan tokoh sufi Indonesia seperti halnya kaulnya Aba Guru Sekumpul, beliau mengutip dari kitabnya Al-Ghazali Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan bahwa musyahadah itu ada musyahadatud dzat, sifat, afal. Begitupun kajian-kajian sangat begitu merinci. Nah, di sini Romo Yai mengkaji musyahadah ini mungkin tidak begitu merinci, akan tetapi di sini ada nilai perbedaan terkait musyahadah yang disampaikan oleh tokoh sufi Indonesia dan juga Romo Yai. Oke. Berangkat dari sinilah mungkin nantinya akan dipaparkan secara luas oleh pemateri kita pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Kusroni. Mungkin langsung saja Ustadz sampaikan. Monggo Ustadz. Ada beliau dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator Ustadz Rais MSAG. Sebelumnya suara saya jelas ya, Mas Rais ya? Jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratal muhkaramin wal mukarramin, asatidatina yang saya hormati, Ustadzina Ahmad Syatari, Ustadzina Ahmad Mambaswari, dan Ustadz yang lain, Ustadz Ulum, dan seluruh peserta Zumiyat ya pada malam hari ini. Alhamdulillah kita bisa berjua kembali di ruang virtual dalam rangka tabarukat, ngalap berkah, ngaji kitabnya guru kita semua, kitab Al-Muntahobat. Saya di sini bukan sebagai narasumber ya,
hanya sebagai pemantik saja, karena saya hanya membaca. Jika nanti ternyata pembacaan saya itu tidak salah-salah amat, ya alhamdulillah. Jika nanti ternyata pembacaan saya itu salah, dan mudah-mudahan nggak salah-salah amat, mohon nanti diluruskan oleh para senior ya, para kawan-kawan, terutama ustadz-ustadz sepuh. Oke, terima kasih. Saya diminta oleh PJ Turot, Ustadz Mahfud, untuk menjadi pemandu ya. Jujur saya baru baca bab ini kemarin ya, baru pertama kali ya. Saya belum pernah baca karena kitab Mutakhobat yang saya punya itu adalah yang versi lawas. Jadi tidak ada bab ini. Kebetulan kemarin saya dapat file yang dari minggu kemarin itu ternyata ada bab ini, dan saya coba pelajari, dan kemarin saya coba menerjemahkannya secara simpel, dan saya saya olah dalam PPT ya. Mohon izin saya akan share screen, mudah-mudahan bisa membantu kita untuk memahami, dan ada yang dilihat ya, tidak hanya melihat layar ini, tapi ada yang dilihat poin-poin yang ada yang sudah saya berusaha saya keluarkan dari kitab itu, sambil nanti saya baca kitabnya. Ini hanya untuk biar sedikit berwarna saja lah ruangan ini. Sudah tampil Mas Rais ya? Sampun, Seth. Bismillahirrahmanirrahim. Kita niat tabarruk ya. Mudah-mudahan diberi pemahaman yang sempurna oleh Allah, diberi ilmu yang manfaat, diberi loberan barokah dari pengarang kitab ini, Hadratus Syekh Haji Ahmad Asrari Al-Ustazi. Amin amin Allahumma amin. Amin. Judul Arab dari bab ini adalah Tanawu'u Musyahadin Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Atau kalau diterjemahkan mungkin ragam atau macam-macam musyahadah yang dialami oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita baca di bab ini, mohon maaf agak karena ini sebenarnya. Jadi di dalam kitab ini, kalau tadi Ustaz Rais mengatakan di beberapa pemikir sufi lain musyahadah itu dibahas secara panjang ya, ada musyahadah zat, ada musyahadah fil, dan lain-lain. Tadi saya sebenarnya nggak baca, tapi saya yang baca ini. Di bab ini Ramayai membedah 3 musyahadahnya Rasulullah. Dan kalau kita amati 3-tiganya zat ya, musyahadah zat. Cuman nanti kelasnya beda. Jadi musyahadahnya Rasulullah itu ada 3 tingkatan, ada 3 fase. Yang pertama musyahadah zat al-aliyah. Musyahadah yang jenis pertama ini penjelasannya la tukayyafu wa la tutaku wa la yumathiluha syai'un fid dunya wa hiya ladzatu ahlil jannah. Musyahadah secara bahasa ya menyaksikan ya. Nah, musyahadah yang fase pertama ini di kitabnya itu dijelaskan tidak bisa dijelaskan dan tidak ada persamaannya di dunia ini. Saya bahasakan tidak bisa didefinisikan oleh makhluk. Dalam fase musyahadah yang pertama ini, Kanjeng Nabi tenggelam dalam puncak kenikmatan dan kedekatan dengan Tuhan. Makanya di situ diterjemahkan wahya ladzatu ahlil jannah. Fase ini adalah fase di mana Rasulullah berada dalam puncak atau tenggelam dalam posisi atau dalam fase yang sangat dekat dengan Tuhan.
posisi yang sangat dekat dengan Allah. Karena kenikmatannya tidak bisa digambarkan, karena kenikmatan itu yang bisa merasakan hanya kenikmatan ahli jannah. Sementara kita belum pernah di surga, jadi kita tidak bisa mendefinisikan kenikmatan surga itu seperti apa. Karena kenikmatan surga itu kan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatra ala qalbi bashar. Ya. Kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit dalam hati siapapun. Jadi kita tidak bisa meraba-raba musyahadah yang level paling atas ini seperti apa, karena ini yang bisa merasakan hanya ahli jannah. Jadi musyahadah yang nomor 1 ini ya kita tidak bisa menjangkau. Yang kedua, musyahadatu quwwatiz zat wa qahriha. Musyahadah yang kedua adalah musyahadah di mana posisi Rasulullah itu berada dalam kuasa mutlak Tuhan. Berada dalam wilayah yang transcendental. Berada dalam otoritas mutlak Tuhan. Dalam bahasa Arabnya, yakunu fi musyahadati dzati wa quwwatiha wa sultani qahriha. Jadi berada dalam kuasa mutlak. Jadi tidak ada upaya, sudah tidak ada kekuatan individu di situ. Makanya dalam fase musyahadah yang ini, wa fi hadhil musyahadah khaufun wa inzi'ajun bisababi musyahadatil quwwah wa sultanil qahr. Jadi tidak berdaya. Ya, karena Rasul pada saat itu berada di bawah otoritas mutlak Tuhan, di bawah sifat qaharnya Gusti Allah. Tidak bisa menawar, tidak bisa melakukan tawar-menawar, tidak bisa melakukan pertimbangan-pertimbangan atau kemungkinan-kemungkinan. Jadi posisinya sudah di luar dari diri beliau. Sama seperti yang pertama. Cuman yang pertama lebih tinggi. Yang kedua ini levelnya di bawah yang pertama. Baca kitab. Wa fi hadainil musyahadataini yakunu ghaiban 'anil khalqi. Allah pada saat berada di dua level musyahadah ini, beliau ghaiban 'anil khalqi. Sudah di luar alam manusia. Sudah di luar sudah tidak berada di alam manusia. Wala yushahidu minhum ahadan. Dan beliau tidak bisa menyaksikan makhluk, karena yang disaksikan hanya Khalik. Ini yang musyahadah yang fase 1 dan fase kedua. Yang ketiga, musyahadatu quwwatiz zati ma'al mumkinat atau ma'al mumakkinat. Musyahadah yang ketiga adalah pada saat itu Rasulullah merasakan otoritas, merasakan kekuatan-kekuatan yang bersifat transenden, tapi pada saat yang bersamaan beliau masih masih ada kontrol ya, masih ada kontrol untuk dirinya, masih ada kontrol untuk berbicara dengan masih ada kontrol untuk merespon realitas. Jadi kalau yang ke-1, ke-2 ini beliau sudah tidak bisa mengontrol realitas yang ada di sekitar beliau saat itu. Kalau yang ketiga, beliau masih bisa melihat sekelilingnya. Jadi ada 3 musyahadah. Yang musyahadah pertama adalah musyahadah yang paling tinggi pada saat itu Nabi sangat dekat dengan Tuhan. Yang musyahadah yang kedua adalah Nabi berada di kuasa mutlak Allah, sehingga tidak bisa melihat sekitar beliau, tidak bisa merespon sekitarnya, tidak bisa melihat realitas. Nah, yang ketiga ini masih bisa melihat realitas.
masih bisa melihat keadaan kondisi yang ada di sekitar beliau saat itu. Fajami'u ma yamtiku bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'addatu hadhil musyahadat. Fataratan yakunu 'ala al-ula wa taratan 'ala tsaniyah wa taratan 'ala tsalitsah. Jadi posisi Rasulullah itu sifatnya temporal. Tidak selalu Nabi berada di fase pertama, begitu juga Nabi tidak selalu berada di fase kedua, begitu juga di fase ketiga. Jadi sifatnya temporal. Kadang beliau berada di musyahadah yang fase 1, yang ghaibun anil khalqi, ya sudah sibuk dengan kenikmatan, sedang sibuk dengan lazzatu ahlil jannah. Kadang Nabi berada di fase kedua, di bawah sifat qoharnya Allah, di bawah sifat otoritasnya Allah, sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Kadang-kadang Rasulullah berada di musyahadah yang level ketiga, di bawah kekuatan Allah, tapi masih bisa melihat makhluk. Jadi musyahadah Rasulullah bersifat temporal, taratan alal ula, wa taratan ala tsaniyah, wa taratan ala tsalitsah. Sifatnya temporal. Nah, seperti apa musyahadahnya Rasulullah? Tadi itu kan penjelasan secara definitif, penjelasan secara teori. Musyahadahnya Rasulullah. Disinilah Rasulullah kemudian mengutip hadis, ya, yang di situ dikutip hadisul Asy'ariyin. Saya lacak di kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Di dalam hadis inilah nanti bisa dilacak, bisa ditangkap posisi Nabi dalam musyahadah yang berbeda-beda itu seperti apa. Jadi di dalam teks itu Romo Yai mengutip satu hadis riwayat dari Abu Musa al-Asy'ari, ya. Abu Musa al-Asy'ari itu salah satu sahabat setia dari Kanjeng Nabi dari Yaman. Saya baca beberapa sumber itu. Beliau memang punya pengikut dari Yaman sekitar 50 orang. Nah, pengikutnya Abu Musa al-Asy'ari itu sama Nabi disebut dengan al-Asy'ariyun, ya, anak buahnya atau pengikutnya Asy'ari. Pengikutnya Abu Musa al-Asy'ari. Suatu hari Abu Musa al-Asy'ari dan rombongannya ini datang kepada Kanjeng Nabi, sowan kepada Kanjeng Nabi untuk minta bantuan, ya, untuk minta onta, minta kendaraan berupa onta untuk membantu dalam perjalanan, karena mereka memang bukan penduduk asli Madinah, bukan penduduk asli Mekah, sehingga mereka itu mobile, kadang pulang pergi dari Yaman ke. Jadi mereka minta bantuan kepada Nabi untuk diberi semacam kendaraan. Kendaraan pada saat itu ya onta. Datang kepada Nabi. Pada saat itu Nabi menjawab, wallahi la ahlilukum. Demi Allah, saya tidak bisa memberi kalian kendaraan. Ma indi ma ahlilukum. Aku tidak punya kendaraan onta yang bisa aku berikan kepada kalian. Tapi setelah Nabi dawuh seperti itu, serang beberapa lama, sumalabis nama Masya Allah, fa'utiya. Tapi setelah beberapa lama Nabi ngomong dawuh bahwa beliau tidak bisa memberikan onta dan sampai bersumpah, tiba-tiba rombongan dari Abu Musa al-Asy'ari ini dipanggil sama Nabi. Dipanggil, ya kan, disuruh menghadap kepada Kanjeng Nabi, dan ternyata pada saat itu Nabi memberi mereka onta. Pak Amar lana bisalah satu zaudin, diberi 3 ekor onta yang kualitasnya, grade-nya grade paling bagus. Jadi mereka rada bingung pada saat itu loh. Tapi Nabi itu dawuh nggak bisa ngasih onta kendaraan kepada kita, sampai bersumpah kok tiba-tiba beliau berubah pikiran.
Sampai-sampai sebagian sahabat yang lain, termasuk Abu Musa al-Asy'ari itu berprasangka, masa Nabi lupa ini dengan sumpah beliau. Nabi tadi sudah bersumpah untuk tidak memberikan kita tumpangan, tapi kenapa beliau memberikan? Karena Abu Musa al-Asy'ari gelisah, ya, beliau akhirnya mengklarifikasi itu, ya, mendatangi lagi kepada Rasulullah. Faqala Abu Musa ataina Rasulullah, beliau datang lagi kepada kanjeng Nabi, intinya mempertanyakan seperti itu. Nabi menjawab, ma ana hamaltukum balillahu hamalakum. Bukan saya, ya, yang ngasih kalian, tapi Allah yang memberi kalian. Ini wallahi, yang ngasih. Kalau saya nggak mampu, yang ngasih kalian itu Allah. Bukan saya yang memberi, tapi Allah yang memberi. Di akhir hadis, Nabi kemudian mengatakan, la ahlifu ala yaminin fa'ara ghairaha khairan minha illa kafartu an yamini wa ataitul ladzi huwa khairun. Nabi kemudian menutup dawuhnya, saya tidak akan bersumpah atas sesuatu, kemudian saya melihat sesuatu yang lain itu lebih baik, maka aku akan mengambil yang lebih baik itu, dan aku akan melebur atau merusak sumpahku, dan aku akan memberikan kafar. Hadis ini juga tercantum di dalam kitab Sahih Muslim dan beberapa kitab yang lain. Saya tadi ngecek ke beberapa syarhul hadis, ya, kitab-kitab syarh hadis. Penjelasannya tidak ada yang mengarahkan ini kepada musyahadah, tidak ada yang ditarik ke musyahadah. Ya, penjelasannya hanya normatif bahwa Nabi awalnya bersumpah tidak memberi, kemudian memberi, dan Nabi berubah pikiran. Tapi sama Romo Yai di kitab ini, dan beliau mengutip seperti yang disampaikan Ustaz atas, bahwa disinilah letak temporalnya musyahadahnya Nabi. Bagaimana para ulama tasawuf memahami hadis ini yang kesannya Nabi itu tidak konsisten. Yang awalnya mengatakan tidak, kemudian memberi. Ternyata menurut yang dikutip Romo Yai ini, wal hadis al-mazkur kharaja ala tsaniyah. Jadi hadis yang tadi dikutip itu dalam konteks, ya, muncul saat Nabi berada pada fase musyahadah kedua. Ya. Wal hadis al-madhkur kharaja ala tsaniyah. Fa'innahu alaihi salatu wassalam kana ghaiban fi musyahadati dzati wa quwwatiha. Pada saat itu, pada saat Nabi dimintai onta itu, beliau berada tenggelam, ya, dalam musyahadati dzat wa quwwatiha. Berada dalam aku ini acara suwe keturun. Kuasa mutlak Allah. Wa huwa ghaibun an nafsihi fadlan an ghairihi. Pada saat itu beliau hanya melihat Allah. Ya. Tidak bisa melihat yang lain, bahkan dirinya sendiri, tidak bisa mengontrol diri sendiri, diri beliau sendiri. Maka dari itu, salam maqalu lahu ya Rasulullah ihminna, maka ketika rombongan Abu Musa al-Asy'ari minta kendaraan kepada kanjeng Nabi, pada saat itu wasadafuhu fi hadhil musyahadah, ketepaan. Ya. Jadi pada saat Abu Musa al-Asy'ari dan rombongan itu minta kepada Nabi, pada saat itu makom musyahadahnya Nabi berarti makom musyahadah kedua, sehingga beliau mengatakan, wallahi la ajidu ma ahmilukum alaih. Jadi demi Allah aku tidak bisa memberikan kendaraan, aku tidak bisa memberikan unta kepada kalian. Karena faktanya pada saat itu memang tidak ada. Beliau sedang tidak memiliki unta yang bisa diberikan. Jadi fase musyahadah kedua. Jadi beliau berada di bawah otoritas Allah yang tidak bisa berbuat apa-apa karena memang tidak ada yang diberikan. Pada saat itu kebetulan rombongan Abu Musa al-Asy'ari datang. Jadi jawaban Nabi spontan. Wallahi
Ya, saya tidak punya apa-apa yang untuk bisa diberikan kepada kalian. Bahwa kalau muhakkik, dan ini adalah omongan yang benar karena memang faktanya pada saat itu tidak ada. Falamma raja'a ila musyahadatil kainat. Ternyata selang beberapa lama, setelah beberapa lama tadi itu ya, rombongan Abu Musa al-Asy'ari tidak dikasih, kemudian mereka singgah sebentar, istirahat sebentar. Ya, pada saat itulah Nabi dari musyahadah kedua turun ke musyahadah ketiga. Wasoda fadzalika maji'ul ibil alaihi. Pas ya, dilalah kebetulan pada saat itu ada onta datang. Ya, nah ada beberapa sahabat yang datang menemui Kanjeng Nabi membawa ghanimah, membawa harta rampasan perang yang ternyata di antara harta rampasan perang itu, propertinya itu ada beberapa onta yang dibawa oleh rombongan itu. Jara ala hukmi hadil musyahadat. Lah, pada saat itulah Nabi ya, ketika beliau dalam fase musyahadah ketiga, ketika Nabi fase musyahadah ketiga, beliau masih bisa mengontrol sekitarnya. Pada saat itulah beliau berubah pikiran. Sehingga pada saat itu beliau meminta para sahabat untuk mencari mana tadi rombongannya Abu Musa al-Asy'ari. Fada'uhu fa'atohum. Mereka disuruh Abu Musa al-Asy'ari dipanggil oleh Nabi, kemudian diberi 3 ekor onta. Jadi fase ketiga ini pas kebetulan di situ sudah ada onta yang memang tersedia yang bisa diberikan. Nah pada saat itu fase musyahadahnya Nabi berada di fase musyahadah yang ketiga. Beliau masih bisa mengontrol sekitarnya, masih bisa berkomunikasi dengan makhluk, ya, masih bisa mengontrol apa yang ada di sekitar. Ya. Makanya pada saat itu beliau kemudian yang awalnya bersumpah tidak bisa memberi, ya, kemudian diberi. Ya. Faqala ainal asy'ariyun, kan ditanya itu rombongannya Abu Musa al-Asy'ari, fada'u fa'atahum, dicari kemudian mereka dibeli. Setelah itu kan tadi bertanya, ya Rasulullah, innaka halafta alla tu'tina wa qad a'taitana. Nabi jenengan tadi kan bersumpah tidak bisa memberi kami, tapi kok ternyata jenengan sekarang berubah pikiran. Ini gimana? Nabi kemudian pada saat itu menjawab, fa'ajabahum bima yaqtadi anna halfahu awalan kana ala ma taqtadihi tilkal musyahadah. Ucapan beliau yang pertama tadi, yang sumpah tadi ya karena memang musyahadahnya memang menuntut itu. Ya, ini di slide saya tulis. Kenapa Rasulullah bersumpah yang pertama tadi? Sumpah Nabi tersebut muncul ya karena pada saat itu memang musyahadah beliau menuntut untuk demikian. Kondisinya memang tidak memungkinkan untuk memberi onta. Ya, pada saat itu tidak ada onta. Nabi diklarifikasi oleh Abu Musa al-Asy'ari dan kawan-kawan, beliau kemudian memberikan jawaban yang semacam jawaban yang untuk menenangkan mereka, ma'ana hamaltukum walakinnallaha ta'ala hamalakum. Jadi bukan saya yang ngasih, ya, yang memberi kalian tunggangan onta itu pada hakikatnya adalah Allah. Tadi saya mengatakan bukan saya, ya memang benar karena yang ngasih bukan saya, delalah, tapi ada rezeki. Ada rombongan sahabat membawa ghanimah, di situ ada onta dan baru itulah saya kasihkan kalian. Tafsirannya ini halafu ala annilah amilukum, bahwa sumpah saya tadi itu konteksnya bahwa bukan saya yang akan memberi, wala ing bima ahmilukum alaihi, karena saya memang tidak punya pada saat itu. Fa inal hamil lakum huwallahu ta'ala. Yang memberikan onta kepada kalian adalah Allah. La ana, kata Nabi, bukan saya. Fahuwa ikbaruhu an kaunihi ma qala illal haq wa la takallama illa bisidqi. Dalam konteks ini Nabi tidak berbohong. Dalam konteks ini Nabi tidak konsisten. Bukannya Nabi tidak konsisten, Nabi sangat konsisten. Gitu ya. Kemudian fakulta, ketika dipertanyakan, falima kafaro an yaminihi, ya. Apakah Rasulullah dalam cerita itu
melanggar sumpah beliau sehingga beliau memberikan kafarat atau tebusan. Kenapa? Karena beliau di akhir hadis itu mengatakan, inilah ahlifu ala yaminin. Saya tidak akan bersumpah atas sesuatu. Fa'ara ghairaha. Kemudian saya melihat ada hal lain yang lebih baik. Saya akan menghilangkan sumpah itu dan aku akan mengambil yang lebih baik. Ini dipahami oleh beberapa orang sebagai bahwa Nabi melakukan pelanggaran atas sumpah, membayar kafarat sumpah. Oleh kitab ini, oleh Romo Yai yang dikutip ini, Nabi mengatakan, Nabi dikatakan bahwa Nabi tidak menebus, Nabi tidak melakukan kafarat atas sumpah. Lam yakfur an Nabi an yaminihi fi hadhil qissah. Nabi tidak melakukan kafarat sumpah. Walladzi dzakarahu ba'du fil hadis, yang diungkapkan Nabi di akhir cerita itu, yang di akhir narasi itu, yang ketika bersumpah ada hal yang lebih baik, maka yang diambil ada yang lebih baik. Ya. Walladzi dzakarahu ba'du fil hadis innama huwa ibtida'u kalamin wa ta'sisi hukmin wa itta'ifa qa'idatin syar'iyyatin. Bahwa yang diungkapkan Nabi di akhir narasi hadis tersebut merupakan jauh baru. Tidak ada hubungannya secara langsung dengan di awal. Yang justru dawuh Nabi itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum dan kaidah syara. Jadi Nabi walam yasdur minhu takfirun fi hadhil qissah ra'san. Jadi Nabi tidak, dalam konteks cerita ini Nabi tidak melanggar sumpah sehingga beliau memberikan kafarat. Jadi inilah yang dipahami oleh para ulama tasawuf. Jadi hadis tentang permintaan dari Abu Musa al-Asy'ari dan kawan-kawan itu yang awalnya ditolak Nabi, kemudian diberi oleh Nabi, tidak berarti bahwa Nabi itu inkonsisten, bukan berarti Nabi itu melanggar sumpah yang sudah beliau ungkapkan, tapi perbedaan antara yang pertama dan yang kedua ini adalah berdasarkan musyahadah yang dialami oleh Rasulullah. Jadi hadis ini oleh Romo Yai dijadikan contoh, ya, dijadikan gambaran bahwa Rasulullah itu memiliki beragam musyahadah. Ya, masing-masing musyahadah itu menimbulkan memunculkan sesuatu yang berbeda. Ini yang dipahami oleh para ulama tasawuf terkait hadis tadi. Terima kasih. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan secara sederhana. Mungkin nanti bisa dikembangkan atau barangkali yang saya sampaikan kurang tepat, mohon nanti dijelaskan oleh asatidz senior yang lain. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Monggo. Amin, Ustaz. Baik. Terima kasih atas pemaparan materi tema kajian untuk malam hari ini, yakni tanawu, ya, musyahadat Rasulullah, ragam musyahadat Rasulullah, yang mana beliau tadi menyampaikan dan mengutip dari kitabnya Romo Yai bahwa musyahadah yang ditulis dalam kitab Al-Muntakhabat oleh Romo Yai itu musyahadah Rasulullah ada 3. Yang pertama ada musyahadatud dzat, di mana dalam keadaan ini Rasulullah berada di makom tertinggi, menyaksikan dan tenggelam, ya, dalam keadaan fana, sirna. Seakan beliau itu berada dalam kenikmatan yang dirasakan oleh penduduk surga. Kemudian yang kedua, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tarotan, kalau dalam muntakhabatnya Romo Yai, tarotan kadang kala, ya, beliau berada di musyahadah dzat wa quwwatiha, berada dalam otoritas mutlak. Kalau kata pemateri tadi, berada dalam otoritas mutlak Tuhan. Jadi Rasulullah nggak bisa apa-apa, sudah ada dalam otoritas mutlak Tuhan. Kemudian yang ketiga, musyahadah Rasulullah yang ketiga adalah musyahadatud dzat, musyahadatu quwwatiha ma'al mumkinat. Jadi Nabi musyahadatud dzat juga melihat
mungkinat atau kainat ya, makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah. Nah, menariknya dari dua musyahadah ini menurut narasumber pemateri, di makom musyahadah yang pertama dan kedua, Nabi enggak melihat sama sekali makhluk. Tidak menghiraukan samping kanan kiri makhluk apalagi manusia. Beliau terlena ya, tenggelam. Tetapi Romo Yai ketika menjelaskan makom musyahadah Rasulullah yang ketiga, beliau itu bermusyahadah, akan tetapi juga melihat, menyaksikan makhluk-makhluk yang ada di sekeliling. Sehingga dalam musyahadah yang ketiga ini, beliau Romo Yai bisa membimbing, bisa mengajarkan syariat, bisa membimbing umat dan lain sebagainya. Oke, dari sini mungkin yang menjadi menarik untuk pembahasan kita pada malam hari ini, yang nantinya bisa disampaikan oleh teman-teman audiens yang hadir pada malam hari ini, pertanyaan-pertanyaan terkait musyahadah. Baik, kami sebagai moderator membuka 3 pertanyaan dimulai dari sekarang terkait musyahadah, ragam musyahadah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Monggo. Monggo. Ada. Izin bertanya, Ustaz. Ustaz Ulum. Monggo, langsung saja Ustaz Ulum disampaikan pertanyaannya. Saya di sini melihat PPT yang di-share oleh Dr. Ustadz Kesroni. Dalam hadis di sini kan kalimat yang terakhir yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi itu, fakulna inilah ahlifu ala yaminin ara ghairaha khairan minha illa fa'atainahu fa'akhbarnahu faqala ataitul ladzi huwa khair. Yang ingin kami pertanyakan yang pertama, apakah boleh hadis ini dijadikan landasan dasar kita mukhalafatul yamin idza ra'ayna ma huwa khairun minhu. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang lebih dominan maslahatnya bagi kita, itu kita membatalkan sumpah itu. Apakah boleh? Ini pertanyaan yang pertama, Ustaz. Masalah hukum dari hadis yang disampaikan oleh Dr. Kusroni. Yang kedua itu tadi kan yang saya lihat dari pemaparan beliau kan, Mbak Yai itu kan menggunakan tema di sini kan musyahadah. Musyahadah kuwatizat yang ada 3 itu nggih. Di sini kami ketika membuka salah satu kitab Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, Al-Anwar Al-Bahiyah min Isra wa Mi'raji Khairil Bariyah. Di sini beliau itu kan mengalami musyahadah Kanjeng Nabi ini. Mulai masyahid al-awaliyah itu ketika Isra, kemudian masyahid as-samawiyah ini ketika Mi'raj. Tapi kok ketika beliau itu sampai ke Sidratul Muntaha ini kalimatnya kok bukan musyahadah tapi menggunakan kalimat ro'ah. Nah, yang ingin saya tanyakan, padahal di dalam teks redaksi Al-Quran itu jelas menggunakan kalimat ro'ah. Contoh seperti laqad ro'a min ayatihil kubro. Ataupun dalam ayat yang lain kalimatnya tidak menggunakan musyahadah, menggunakan lafaz ro'ah. Mengapa kok demikian, Ustaz? Ada perubahan penyebutan? Apakah ada indikasi ini hanya khusus Kanjeng Nabi yang mengetahui atau bagaimana? Terima kasih, Ustaz. Mohon izin baik. Kamera, Ustaz. Terima kasih. Kopi saya dicuci soalnya. Baik, pertanyaannya sangat memancing untuk diskusi ya. Jadi pertanyaan yang pertama dari Ustadz Ulum, apa boleh hadis la ahlifu an yaminin tadi yang disampaikan atau yang ada di PPT yang di-share oleh pemateri itu dijadikan dasar mukhalafah yamin, membatalkan sumpah. Di redaksi hadisnya kan wallahi, Nabi jelas-jelas memakai harap qasam. Memandang
bahwa ada suatu hal yang lebih maslahah. Jadi apakah boleh hadis di atas itu dijadikan landasan untuk mukhalafah yamin, memandang ada sesuatu ada yang lebih maslahah gitu. Kemudian selanjutnya beliau Ustadz Ulum ini melanjutkan pertanyaannya dengan berlandaskan apa yang beliau baca dari kitabnya Sayyid Maliki, kitab Isra Mi'raj ya, peristiwa Isra Mi'raj. Ketika Rasulullah berada dalam Sidratul Muntaha, ya, Sayyid Maliki itu menulis bukan lagi memakai kata syahadah, musyahadah, melainkan memakai kata ro'a. Dan ini menarik. Jadi, apakah yang dimaksud dengan musyahadah di sini itu musyahadah bil ain bin nador, lihat dengan mata kepala, atau musyahadah yang seperti apa? Gitu ya Ustaz ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan secara rinci oleh pemateri kita pada malam hari ini. Monggo Ustaz Kisroni. Moderator sangar. Monggo Ustaz. Terima kasih. Kalau pertanyaan yang kedua, saya tidak bisa berkomentar ya, karena saya belum membaca seluas itu. Mungkin nanti yang lain tambahan apa perbedaannya antara musyahadah atau yang dia pakai roh, apakah itu diartikan sama atau tidak? Saya tidak bisa banyak berkomentar ya terkait yang kedua. Kalau musyahadah yang ada dalam hadis ini, tentu beliau kondisinya masih di dunia ya, bukan dalam posisi Sidratul Muntaha. Ya. Jadi hadis ini itu kan menggambarkan musyahadah yang kedua dan ketiga. Musyahadah yang pertama di bab itu tidak ada contohnya. Jadi ya Romoyai hanya menjelaskan bahwa musyahadah itu ada tiga, tapi yang pertama tidak ada contoh konteks di bab itu. Jadi hadis itu hanya mengcover musyahadah yang kedua dan musyahadah yang ketiga. Musyahadah yang pertama seperti apa, saya belum menemukan, sehingga tidak bisa menggambarkan. Ya kalau yang kedua dan ketiga itu memang ada dalam hadis itu. Jadi Nabi yang bersumpah yang pertama itu ketika beliau musyahadah dalam musyahadah yang kedua, yang ketiga tadi yang di belakang. Apakah itu sama dengan yang di kitab apa tadi? Kitab apa? Sayyid Maliki ya. Saya tidak bisa banyak berkomentar ya. Mungkin nanti masalah yang lain, Ustaz Abdulfari misalnya juga sudah masuk, Ustaz Razi sudah masuk, mungkin bisa memberikan gambaran. Terkait hadisnya tadi, saya tadi sempat membuka beberapa syarah hadis. Di situ ada penjelasan seperti ini. Wa fil hadis at-targhib, ya. Saya lupa redaksi Arabnya yang tadi saya belum ketemu. Jadi dalam hadis itu ada targhib, ya, ada dorongan, ada motivasi ketika melakukan sumpah, dan ada yang lebih baik dari sumpah yang pertama, dianjurkan, didorong untuk mengikuti yang lebih baik tadi. Seperti itu, Mas Rais, mungkin bisa ditambahi oleh masyayikh yang lain. Saya cari dulu tadi yang saya baca. Tapi tadi ada penjelasannya, wafil hadis at-targhib, ya, memberikan motivasi ketika ada bersumpah dan menemukan yang lebih baik dari sumpah itu, ya lebih baik mengambil yang lebih baik itu. Mengenai fikihnya ya saya kira perlu membuka kitab fikih, karena dalam fikih itu sepertinya juga lebih detail ya tentang kafaratul yamin ini, karena di dalam fikih kan juga ada itu pembahasan kafaratul yamin itu ya, kita amu miskin, tahrirul riqabah. Saya kembalikan ke moderator, barangkali ada yang lain yang bisa memberikan jawaban yang lebih luas. Baik, terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Jadi kepada Ustadz Ulum, beliau pemateri terkait soal nomor 2, soal lanjutan tadi, antara musyahadah dan ro'a itu ketika beliau berada di Sidratul Muntaha, beliau belum bisa memastikan apakah Rasulullah itu melihat dengan mata kepala atau musyahadah yang seperti apa. Tadi beliau belum banyak berkomentar.
Kemudian untuk pertanyaan yang pertama, beliau narasumber menjawab bahwa ketika ada yang lebih maslahat, kenapa tidak? Itu bahasa-bahasa. Kenapa tidak? Jadi yang diambil adalah sesuatu yang lebih maslahat. Itu sebagai at-targhib. Dan Ruwayai juga sudah menjelaskan di akhir pembahasan itu kan, bahwa at-targhib itu sebagai dorongan atau motivasi saja. Jika ada yang lebih aslah, itu bahasanya. Oke, mungkin kita kembalikan dulu kepada Sa'il, kepada Ustadz Ulum, dan nanti kita akan buka diskusi terbuka. Monggo, Ustadz Ulum. Terima kasih, Ustaz. Mungkin yang dibaca oleh dokter itu kan kok saya ketepaan ya, buka ini Durarus Saniyah. Mungkin dibaca oleh Pak Dokter barusan itu wa fihi targhibu fi mukhalafatil yamin idza ra'a ghairaha khairan minha. Mungkin itu nggih. Oh, nggih. Kalau boleh saya menindaklanjuti, berarti ini masih belum masuk ranah hukum, Ustaz nggih. Karena kan kata zaman tadi ini kan di dalam hukum fikih kan kompleks sekali. Jadi kan tidak memungkinkan hadis ini langsung kita gunakan secara langsung jadi dalil bahwasanya boleh untuk menulayani sumpah. Ini hanya ada targhib saja kita sini. Apakah demikian? Kalau dalam saya belum pernah mendalami ya fikul yamin itu ya, karena ada di dalam fikih itu ada pembagiannya, tergantung objek sumpahnya apa, yang disumpahi itu apa, itu saya kira punya berbeda. Kita perlu untuk merujuk ke situ, atau mungkin yang ahli fikih nanti bisa menjelaskan terkait. Jadi saya kira kita jangan terjebak di fikih lah ya, kita fokusnya ke musyahadah ini ya. Nanti kalau kita terjebak ke fikih nanti saya kira terlalu jauh ya. Mungkin kita lebih ke fokus ke musyahadahnya Nabi ini seperti apa. Barangkali yang bisa menjelaskan. Kalau fikihnya sendiri saya belum pernah mendalami ya fikul yamin itu. Fikul aiman wa nudzur kalau nggak salah kan dalam fikih itu kan ada kan. Fikul aiman wa nudzur tentang sumpah dan nazar. Jadi saya tidak bisa banyak berbicara terkait fikih dan nazar. Karena sepertinya ada perincian-perinciannya, tergantung nanti objek sumpahnya seperti apa. Tapi di Ad-Durarus Saniyah tadi itu kan wa fihi at-targhib fi mukhalafatil yamin idza ra'a ghairaha khairan minha. Monggo barangkali ada yang lain, Mas Moderator, diberi kesempatan. Oke, terima kasih atas satu tanggapan lagi barusan terkait pertanyaan yang diajukan oleh Ustadz Ulum. Mungkin audien yang lain bisa sedikit memberikan jawaban terkait soal yang disampaikan oleh Ustadz Ulum, baik soal yang pertama, pertanyaan yang pertama, atau pertanyaan yang kedua terkait musyahadah menggunakan ro'a atau syahadah tadi, dan juga hukum ya, hukum. Yang pertama, monggo, audien. Oke, monggo. Ada Ustadz Abu Sari, Ustadz Agus, Ustadz Satori, dan Ustadz Rozi, juga Ustadz Mahbub. Monggo Ustadz, mungkin bisa memberikan jawaban atau audien yang lain. Menarik ya, mungkin pertanyaannya Ustadz Ulum yang kedua ini menarik. Soalnya juga beliau di redaksi muntakhobatnya, beliau mengutip hadis saat beliau berada di makom musyahadah yang kedua, musyahadah biquwwatiha, di mana beliau juga berada dalam otoritas mutlak Tuhan. Beliau sampai keceplosan, maksudnya sampai keluar suara dari lisan beliau mengatakan bahwa tidak ada kesamaran bagiku kepada malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril nggak samar lagi. Nah, mungkin dari sini juga yang menjadikan menarik. Oke.
Monggo, para Ustadz, para senior, atau para audien yang lain mungkin bisa memberikan tanggapan atau jawaban yang berbeda. Ini Ustaz Abdul Ghani masih buka kitab fikihnya. Saya nggak bawa kitab fikih. Kadang-kadang Ustaz Ulum sudah buka kitab fikih sumpahnya. Boten Ustaz, boten. Intinya mungkin di dalam fikih itu kan nanti dijelaskan mana yang boleh digugurkan, mana yang tidak. Ini Cek. Buka media. Masuk Ustaz, monggo. Nggih, ngapunten. Ini saya masuk karena rindu sama Gus Ulum ya. Yang sudah hampir melupakan saya, walaupun saya tidak pernah lupa. Pertama, mungkin saya masuk pada kajian fikihnya ya tentang sumpah itu ya. Kan pernah ada peristiwa pada masa yang berhubungan dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang berhubungan dengan ayat Qadhf itu ya, yang kemudian sahabat Abu Bakar bersumpah untuk tidak memberi bantuan ataupun kerabat-kerabatnya yang ikut mencela Sayyidah Aisyah, sampai bersumpah. Akhirnya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, turun ayat untuk tetap memberikan makanan-makanan kepada fakir miskin itu. Karena itu kemudian Sayyidina Abu Bakar melanggar sumpahnya tetapi tetap membayar kafarat. Dan hadisnya sahih. Dalam hadis sahih Muslim, Nabi sendiri menegaskan secara terang-terangan, barang siapa yang bersumpah kemudian dia menemukan sesuatu yang lebih baik, maka hendaklah dia melanggar sumpahnya dan membayar kafaratnya. Tapi tetap membayar kafarat. Ini memang seperti itu ya. Itu cara fikih sudah maklum lah ya. Kita nggak usah hadisnya sudah sahih dan nggak usah disarahi itu. Ya. Oke, untuk berikutnya ya. Sebenarnya sebelum saya masuk kepada Dr. ini sebagai perbandingan ya tentang dalam kajian hadis ya. Saya melihat Sayyid Muhammad Al-Maliki ini ya, beliau yang satu sisi kapasitasnya sebagai seorang muhaddis, sebagai syarihul hadis, dan di sisi yang lain beliau juga sebagai seorang sufi. Ternyata dalam kitab Muhammad Rasulullah SAW Al-Insanul Kamil itu banyak masalah-masalah yang serupa seperti yang disampaikan di sini. Ini salah satunya adalah, sebelum saya masuk bukan menjawab, saya tidak punya otoritas untuk menjawab ya, tapi paling tidak nanti bisa memberikan penjelasan sedikit al-farqu bainar ru'yah wa syahid itu nanti. Sebelum ke situ biar Ustadz Ulum tenang dulu ya. Saya hanya ingin memberikan ingin memantapkan lagi tadi penjelasan Romo Yai yang sudah dipaparkan luar biasa oleh dokter kita ya. Yai, insya Allah sebentar lagi jadi Yai karena sudah mau merintis pesantren ini. Allahumma amin. Amin. Ini di sini ada sebuah judul di mana Insan Kamil ini, Mauqifuhu sallallahu alaihi wasallam fi qadiyati ta'birin nakhal. Kita tahu salah satu kisah yang sangat luar biasa bahwa Nabi pernah melarang orang-orang yang sedang mengawinkan kurma ya. Agar Nabi kemudian tidak perlu mengawinkan kurmanya. Malinah lakum ya kan, kultu kadza wa kadza, sampai kemudian mengatakan walaulam taf'alu lasoluha, enggak usah dikawinkan pun nanti akan berbuah sendiri ya. Nah nyatanya ya kan, setelah itu kemudian tidak berbuah, akhirnya kan orang komplain kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Lah apakah ini ya kan, ini yang kemudian oleh orang-orang kepet dan orang pinggiran yang dijadikan sebagai justifikasi bahwa Nabi itu pernah melakukan kesalahan. Tentu ini harus didudukkan dan luar biasa Sayyid Muhammad Al-Maliki juga mendudukkan, dan nanti relevansinya dalam konteks makom musyahadah itu ternyata Nabi berada pada posisi itu gitu loh. Ya. Sebelum itu, karena itu kemudian ada beberapa argumentasi yang sangat luar biasa ya disampaikan oleh beliau. Bagaimana mungkin beliau bisa melarang
orang-orang itu untuk mengawinkan kurma, padahal Nabi tumbuh sejak kecil di situ di tengah-tengah kaum yang memang mereka sudah mengajarkan, sudah menggarap pertaniannya itu memang sudah bertahun-tahun seperti itu dan Nabi menyaksikan langsung, ya kan? Artinya apa? Nabi tidak mungkin tidak tahu bahwa nanti kurma itu nanti akan dikawinkan satu dengan yang lain itu ini. Apalagi Nabi sebagai seorang nabi dalam Al-Qur'an wa arsalnar riyah lawaqih. Kami akan mengirim angin-angin itu untuk mengawinkan satu tumbuhan dengan tumbuhan yang lain. Yang tidak dilakukan oleh manusia pun ternyata juga dikawinkan sendiri oleh Allah. Apakah Nabi juga tidak tahu gitu loh. Nah, oh berarti ini ada makna lain gitu. Nabi pernah melarang ini gitu loh. Nah, di sini yang menarik kemudian. Nah, ternyata Nabi ingin memberikan didikan kepada orang-orang yang para sahabat ya pada saat itu, apakah mereka itu pada saat itu ini satu tafsiran, apakah pada saat itu orang itu hatinya lebih ta'alluq kepada asbab ataukah kepada musabbibul asbab. Nah, karena itu kemudian Nabi mengajarkan ya, ketika hati mereka itu lebih condong kepada asbabnya bukan kepada mahalul asbabnya, Nabi kemudian mengajarkan tentang bagaimana tawakal, gabungannya muqaranah dengan ikhtiar sampai kemudian ceritanya akhir antum a'lamu bi umuri dunyakum itu masuk dalam konteks ikhtiarnya itu. Itu jawaban pertama. Jawaban yang kedua dari Syekh Al-Arif Billah ya. Sohibil Ibris, beliau ketika ditanya tentang kasus ini ya, khususnya pada pernyataan pada sabda Nabi laulam taf'alu la soluha hadza kalamu haqqin. Apa yang disampaikan Nabi itu ucapan yang benar wa qaulu sidqin ya. Wa qad kharaja minhu hadzal kalam ala ma indahu minal jasmi wal yakin bi annahu ta'ala wal fa'il bil itlaq ya. Wadzalikal jazmu mabniun ala musyahadati sayroni fi'lihi ta'ala fi sairil mumkinat mubasyarah bila wasithah wala sabab. Sampai kemudian apa namanya fa indahu li'annahu sallallahu alaihi wasallam la yanamu qalbu alladzi fi ada ila angkol fa indahu min qouli ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun musyahadatun daimatun la yaghib wa yaqin yunasibu hadhil musnasabah. Ternyata juga direlevansikan dalam apa namanya keberadaan Nabi pada saat itu sudah ada pada makom musyahadah. Dia sudah lepas, yang dia lihat hanyalah bahwa segala yang ada yang bergerak yang diam itu adalah fi'lullah alal itlaq. Jadi Nabi itu sudah jadi konteksnya sama seperti yang disampaikan tadi itu. Jadi padanannya banyak. Itu hanya sebagai apa ya Pak Dokter untuk memantapkan saja lah ya apa yang disampaikan oleh Romo Yai. Yang berikutnya, mohon maaf kalau saya terlalu banyak bicara, saya ingin masuk kepada Gus Ulum lagi ini ya. Di kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah ya. Dan nanti lebih jelasnya kitabnya kelihatan ya. Lebih jelasnya di sarahnya ya. Afkar ya. Nataijul Afkar ini keluar terus keluar terus Gus Ulum ya. Makanya dinamakan Nataijul Afkar. Silahkan nanti ya kan ada pembahasan wa min dzalika lafdzus syahid. Setelah beliau menjelaskan tentang perbedaan antara muhadharah, mukasyafah, kemudian musyahadah, beliau secara spesifik Imam Qusyairi ya kan mengkaji tentang lafdzus syahid. Kata syahid yang kemudian musyahadah. Ini sebenarnya keterangannya terlalu, saya ringkas lah. Saya nggak usah perlu baca Arabnya ya, biar nggak terlalu lama. Saya sungkan pada yang lain ya. Kadang ada dalam istilah tradisi sufi ada orang yang mengatakan fulanun bisyahidil ilm, fulanun bisyahidil wujudi, fulanun bisyahidil hal, ya, dan seterusnya itu. Nah, maka kemudian fakullu ma yastaula ala qalbi sahibihi dzikruhu fahuwa syahiduhu. Apa saja ya kan ketika seseorang sudah mengingat terhadap sesuatu dan ingatannya itu sudah menguasai dirinya, itu disebut dengan musyahadah. Ya. Wa illam yarahu, walaupun dia tidak melihat dengan mata kepala. Fa in kana ghalib alaihi ilmu, jika yang mendominasi ingatannya itu melalui keilmuan,
maka dia disebut dengan musyahadah bil ilm. Jika yang mendominasi ingatannya itu al-wujud, rasa rindu yang menggebu-gebu kepada Allah, maka dia musyahadahnya musyahadatul wujudi. Nah, oleh karena itu di sini ya, wa ala hadza makna syahid al-hadir. Ya, fakullu ma huwa hadirun fi qalbika fa huwa syahiduka. Apa saja yang hadir dalam hatimu berarti kamu sedang musyahadah. Wa illam yarokah, walaupun Anda tidak melihat langsung. Nah, yang menarik di sini Imam Syibli ketika ditanya anil musyahadah faqol min aina lana musyahadatul haq. Bagaimana mungkin kita bisa musyahadah melihat langsung Allah? Ay ru'yatuhu ta'ala wa innama lana syahadal haq wa huwa haluna alladzi yushhadu lana bi ma'rifatihi, dan seterusnya itu. Nanti banyak sekali perincian-perinciannya sampai ini dihubungkan dengan konteks ketika Nabi hamlu qouli sallallahu alaihi wasallam ra'aitu rabbi lailatal mi'raj fi ahsani surah, dan banyak kajian dihubungkan ke sana. Karena itu Gus Ulum dalam kitab apa namanya yang kita baca setelah salat Isya itu loh, atara'a rabbangkala bila kaifin walah tisorin kan, ya kan, bila kaifin walah tisorin. Sehingga memang di sini terjadi perdebatan. Ada yang mengatakan Nabi melihat dengan hatinya, ada yang melihat dengan mata kepalanya itu. Tetapi yang banyak dari kaum sufiyah ya khususnya itu melihat dengan matanya. Tetapi apa yang dilihat? Yang dilihat itu adalah di sini banyak yang mengatakan nurun wa huwa al-hijab. Sebuah cahaya yang begitu sempurna, tetapi itulah cahaya itulah yang justru menghijab dan bisa melihat apa ya secara kesempurnaan itu gitu. Nah, yang kemudian direlevansikan fi ahsani surah itu adalah bahwa Nabi melihat Allah fi ahsani surah itu apa ya, keindahan cahaya yang dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melupakan Nabi terhadap penyaksian bentuk malaikat yang begitu indah, bentuk bangunan ini, semua Nabi lupakan karena sudah terpesona dengan nur cahaya Allah Subhanahu wa taala yang dilihat oleh Nabi. Tetapi para ulama kemudian menggarisbawahi, sudahlah ini enggak perlu diungkap, ya kan? Kita perlu meyakini dan mengimani saja ya bahwa Nabi pernah melihat Tuhannya. Adapun yang dilihat itu adalah nur cahaya dan seperti apanya, itu di luar kapasitas kita. Mungkin hanya itu Pak Dokter. Sehingga saya kira tidak ada kontranarasi antara musyahadah dengan kata ro'a ya. Kalau dilihat dari sisi kebahasaannya. Kadang bermakna ru'ya, bermimpi. Bermimpi kan melihat dengan hati dan lain sebagainya. Ternyata kata syahid bil ilmi, ya kan, musyahadah bil wujudi wa illam yaroka. Berarti kan secara kan penggunaan istilah ini juga ada titik temunya di situ. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Ini jawaban ini dari Ustadz Abu Sari. Baik, untuk hukum pertanyaan yang pertama nggak usah saya ulang ya, Ustadz Ulum, dan mungkin Ustadz Ulum juga udah paham. Intinya pertanyaan yang kedua, musyahadah apa diksi syahadah dan ro'a itu nggak usah diperdebatkan. Jadi kesimpulannya sama Ustadz Abu, nggak usah diperdebatkan, sama-sama apa namanya yang dilihat adalah ta'alluq hati gitu. Meskipun kita nggak melihat atau nggak melihat, yang intinya hatinya ta'alluq kepada Allah, itu bisa dikatakan musyahadah gitu. Kemudian yang selanjutnya kata siapa Ustadz Abu tadi, memang debatable antara syahadah dan ro'a tadi itu. Tapi menurut ulama sufi memang kebanyakan dengan mata kepala. Akan tetapi yang dilihat itu apakah hijab atau nur, itu semua nggak perlu dibahas lagi karena itu menjadi hal yang harus diyakini saja Ustadz Ulum. Ye, pripun Ustadz Ulum? Ini boleh ditanggapi apa langsung taslim? Kalau tidak mungkin kita buka satu tanggapan lagi dari audien, mungkin ada yang mau itu nambahin atau berbeda. Sabar. Satori monggo. Oke. Sebelum yang lain juga sedikit untuk mentaukidi, menguatkan apa yang sudah disampaikan oleh beliau Dr. Kusroni dan
Dr. Abu terkait kemaslahatan atas kualifikasi pernyataan sumpah Rasulullah SAW dalam konteks musyahadah ini ya. Dan di sini kajian kita fokus pada musyahadatun Nabi ya. Walaupun kalau mau dikembangkan bisa luas dalam musyahadah aulia dan sebagainya. Tapi ini fokus di musyahadatin Nabi dengan 3 fase tadi yang sudah dijelaskan. Sedikit hanya untuk menanggapi saja dan menguatkan tentunya terkait apa maslahat atas pernyataan yang diklarifikasi oleh Rasulullah dalam bentuk sumpah kaitannya dengan konteks musyahadah di sini. Karena tadi sudah diungkap hadisnya ya. Di kitab Waidul Asasiyah bab takrir ya. Itu dijelaskan oleh Zainal Habib Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani Al-Makki. Kebetulan saya megang ini ya di PDF Ulia ya, dan pernah membaca, barangkali ada kaitannya gitu terkait dengan sumpah, di mana Kanjeng Nabi itu mengetahui ini barangkali ditarik ke hikmah sumpah itu boleh pilih untuk dilanggar, untuk diterjang ya, bahkan sunnah. Sebagai contoh, ilmuhu sallallahu alaihi wasallam bihalfi Abi Bakrin. Kalau tadi Ustadz Abu itu menjelaskan tentang halaf Abi Bakar itu dalam konteks yang berbeda, di sini tentang pribadi Abu Bakar. Abu Bakar itu bersumpah. Bersumpahnya itu annahu la yakul ta'ama fi waqti ghairihi. Ya. Beliau tidak akan mau makan ya pada waktu ia sedang marah. Dan Rasulullah tahu akan sumpahnya itu. Lah, Abu Bakar itu barangkali tidak berpikir panjang. Apa faedahnya ketika sedang ghaib, ya, sedang marah misalnya, tidak makan. Akhirnya beliau itu summa akalahu lamma ra'a anna aklahu khairun min tarkihi. Yo, makan saja akhirnya. Ketika yang mempertimbangkan, ketika ia meyakini, ya, ia menganggap bahwa makan lebih baik daripada meninggalkan makan. Padahal ia bersumpah, ya. Kama yukhadu min hadithi Muslim. Ya, ini di babil al-imah bisa diambil sumber keterangannya dari hadis Muslim dalam bab al-imah, di mana di situ fayustafadu minhu jawazul khinsi. Di hadis itu bab al-imah itu bisa diambil pemahaman, diambil hikmahnya, jawazul khinsi, boleh untuk menerjang sumpah, balnadbuhu, bahkan sunnah. Badal halfi ini sudah terlanjur diucapkan dalam bentuk sumpah. Catatannya idza kana khaira, ya, menerjang itu lebih baik daripada melakukan. Dan dalam pembahasan lain dalam konteks fikih ya, itu hal-hal yang dilakukan dalam sumpah adalah hal yang haram, ya wajib bahkan harus diterjang. Itu kan urusan dalam ruang lingkup fikihnya ya. Artinya kalau dikorelasikan dengan apa yang dialami Rasulullah dalam konteks musyahadah, pernyataan awal sumpah, tidak ada ternyata kemudian tidak
tidak akan, tapi kemudian malah melakukan. Ini kalau ditarik sebagai sebuah pelajaran bahwa dalam hukum itu ternyata menerjang sumpah itu boleh, bahkan sunnah, dengan catatan al-khinsu itu khairan. Bahkan dalam bab ahwal, apa yang berlaku itu yang apa yang dinyatakan benar itu yang terjadi dalam ahwal. Makanya dalam bab musyahadah ini Imam Ghazali itu membahasnya itu dalam dua sisi, apakah ini makom atau hal. Ternyata saya buka selain di Ihya, di Al-Lumah fi Tasawuf, halaman 100 pas itu hal musyahadah. Musyahadah ini sesuatu yang bersifat ahwal, jadi perilaku batin. Ya, apa itu? Dijelaskan oleh beliau, wa syahidin wa masyhud dan sebagainya oleh Syekh ya, Abi Nasr As-Sarad itu mengungkap surat Al-Buruj, bahkan dalam surat Qaf itu disebutkan inna fi dzalika la dzikra liman lahu qalbun aw al-qasam wa huwa syahid. Ini menguatkan tentang istilah-istilah dalam musyahadah. Tadi pada tingkatan-tingkatan tertentu di kitab Al-Muntaqabat tarotan ya, pada tarotin tingkatan-tingkatan itu seakan-akan masuk di makom. Ternyata Imam Ghazali pada pembahasannya itu jelas bahwa ini merupakan hal dan sesuai dengan apa yang ditulis dalam babu hal musyahadah oleh Abu Nasr As-Saraj At-Tusi dalam kitabnya Al-Lumah fi Tasawuf. Di dalam kitab Mi'rajut Tasawuf juga ada ya, Ilaha fi Tasawuf. Nah, ini dikasih filenya oleh Yai Musyafa dan sudah di print. Itu al-musyahadah itu dalam apa ya ini? Sebentar. Inna akramakum innallahi atqakum Al-Hujurat. Di situ halaman 33. Halaman 33. Wal musyahadah ay wal muayyanah. Seperti yang disampaikan Ustaz Abu tadi, wal musyahadah ya ru'yatul dzat al-latifah. Jadi ada kedekatan makna antara pengertian musyahadah dengan ru'yah ya, yaitu wal musyahadatu ru'yatul dzat al-latifah fi madhahiri tajalliyatiha. Jadi ru'yah itu bisa dimaknai di sini sebagai musyahadah, artinya sama. Nah, dalam pembahasan ini bisa tidak dikembangkan dalam konteks perjalanan spiritual para aulia. Misalnya Gus Dur lah bisa mengatakan sekarang A, besok B, nanti lagi C. Dalam bab maqamat wa ahlal, apa yang diucapkannya itu sesuai dengan ahwal yang ia ketahui. Ini di luar musyahadah Kanjeng Nabi ya. Kanjeng Nabi kan sesuai dengan musyahadahnya pada tingkatan yang pertama bidat atau wakwati atau yang ketiga wal kaun ya. Nah, apakah kemudian Gus Dur dianggap mencela-mencela dengan pernyataannya? Ini bukan sumpah contohnya, tapi pernyataan. Hari ini mengatakan A, Ngapunten Ustaz, besok kemudian C. Diper, Itu bisa tidak kira-kira dikaitkan antara dirampingkan musyahadah itu dengan ahwalnya para aulia, itu saja. Monggo. Makasih. untuk yang terakhir niki Ustaz Satori pertanyaan ya.
tidak dikaitkan, dikembangkan perjalanan musyahadah beliau itu dengan apa yang dialami awalnya para aulia. Ya mungkin sifatnya tawaran ya, jadi kan bisa dikembangkan ya. Apakah ini bisa terjadi selain Rasulullah, konteksnya para wali termasuk itu. Jadi Ustaz tadi memberikan semacam tawaran diskusi. Apakah dalam kontroversi yang sering dilontarkan oleh Gus Dur itu, ya dalam konteks itu beliau memang musyahadahnya sedang berbeda-beda tergantung musyahadahnya. Itu mungkin yang dimaksud. Zizat. Oke, Mas Rais, tadi saya sempat menyinggung ya, musyahadah yang level 1 itu kan memang di bab itu tidak ada contohnya ya. Barangkali dari masyayikh yang lain bisa contoh. Atau mungkin bisa dilanjutkan mau ke pertanyaan yang kedua apa? Ya, monggo. Ya. Oke, baik, terima kasih. Pripun, satu pertanyaan lagi ya. Ya mungkin. Ada pertanyaan ditanggapi lah tadi. Sudah semua. Sampun. Sudah semua. Jadi intinya Ustadz Abu Sari barusan itu hanya mentahqiq saja yang menambahkan antara diksi syahadat dan ru'yah itu sama nanti ada titik temu gitu. Intinya ro'a bermakna musyahadah, musyahadah bermakna ro'a. Oke, baik, kita buka pertanyaan yang kedua terkait tema kita pada malam hari ini, ragam musyahadah Rasulullah. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Monggo. Ustaz belum tadi kayaknya mau nanggap berarti ya. Ya. Ampun. Nggak selesai soal yang pertama nanti. Soal yang pertama aja sudah ngafar 2 soal, satu belum. Oke, satu lagi pas 3 ini. Ya monggo, mungkin ada yang ditanyakan terkait tema kita pada malam hari ini atau apa yang telah disampaikan oleh pemateri. Itu di tema Isra Mi'raj itu ada Rais Akbar. Di tema Isra Mi'raj itu yang bisa musyahadah dengan Allah itu kan Rasulullah. Malaikat Jibril pun tidak bisa. Di tingkatan-tingkatan itu. Berarti bin nadar Ustaz ya, bin nadar ya, dengan mata kepala ya. Iya, bahkan di sini malaikat Jibril itu jadi muridnya Rasulullah karena nggak bisa sowan musyahadah dengan Allah. Hanya menerima dalam bentuk firman-firman saja. Ya, Ustaz. Dibuka di penjelasannya Dr. Ar-Razi itu ada referensinya itu. Nggak paham, nggak hafal referensi. Jadi yang kalimullah Nabi Musa pun hanya dalam batas langit keberapa saja. Tapi yang musyahadah tembus ke sana hanya Rasulullah. Itu contoh yang musyahadah bidzat itu. Dan itu di luar kajian kita sebetulnya. Oke, berarti mungkin pas pada waktu itu Rasulullah berada di makom musyahadah yang pertama ya, musyahadah dzat ya. Baik. Ya, terima kasih Ustadz Abu Sari atas tambahannya. Kita buka lagi pertanyaan selanjutnya. Mungkin dari audien ada yang menanyakan terkait musyahadah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada Mas Basit, monggo. Mas Romli, jika mau bertanya. Pripun? Dewan Senior, Ustaz Rozi, Ustaz Mahbub. Di chat. Izin tanya moderator, apakah ada hubungannya dengan ini dari
admin kajian MKPI. Sinten ya, Ustaz Abbas ya. Ada pertanyaan yang kedua, apakah ada hubungannya dengan hadis tentang konsep ihsan? Hadis tentang konsep ihsan. Yang kronologinya ditanya oleh malaikat Jibril kepada Nabi. Terus konsep ihsan itu ada sebuah penawaran, yaitu dapat melihat Allah. Jika tidak, maka Allah yang melihat dan lain sebagainya. Dan juga ada kaitannya dengan fenomena Mi'raj. Mohon pencerahannya. Ini kembali lagi nih, hampir nimbis-nimbis atau nyinggung pertanyaan yang kedua tadi terkait musyahadah dan ro'a. Ya. Dan dikaitkan lagi dengan peristiwa Isra Mi'raj. Dan juga dikaitkan juga Ustaz pemateri, dikaitkan juga dengan hadis ihsan. Pripun? Nggih, monggo tanggapannya Ustaz. Oke, bagus ini pertanyaannya. Relate ini ya dengan konsep musyahadah. Jadi hadis Jibril itu ya yang sangat masyhur itu ya di Arba'in Nawawi hadis pertama itu ya yang Jibril datang kepada Nabi, tadi itu sawadi sya'ri, tadi itu bayadi saubi atau apa itu ya. Di situ memang Jibril bertanya tentang Islam, iman dan ihsan ya. Dan di situ kan ada pertanyaan anta bidallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau menurut saya hadis itu bisa jadi pendidikan musyahadah bagi kita sebenarnya. Jadi Nabi mengajarkan musyahadah. Jadi Nabi secara halus itu ya mengajarkan kita untuk bermusyahadah gitu loh, dalam setiap keadaan kita. Kan hadis itu menganjurkan agar dimanapun berada kita seperti melihat Allah. Itu kan levelnya lebih tinggi. Jika ternyata belum bisa level ke situ, minimal kita menyadari bahwa kita dilihat oleh Allah. Saya kira hadis itu relate dengan konsep musyahadah, bahwa dalam hadis itu ada pelajaran, ada dorongan agar kita senantiasa bermusyahadah, merasa dilihat atau merasa dilihat oleh Allah. Itu mungkin tanggapan saya. Terima kasih, Mas Moderator. Barangkali ada tambahan dari yang lain. Terima kasih. Jadi jawaban dari pemateri untuk admin. Ada kaitannya dengan konsep ihsan. Di mana ketika kita berada di makom tertinggi, kita merasa melihat Allah. Dan ketika kita belum sampai kepada makom itu, ya kita seyogyanya merasa diawasi oleh Allah. Jadi ada kaitannya dengan musyahadah. Dan di hadis itu kan menggunakan kata-kata ro'a ya. Jadi mungkin dengan yang dijelaskan oleh Abu tadi tentang diksi ro'a dan syahadah. Karena Nabi di hadis itu, Jibril itu menggunakan fa'ilam takun tarah fa'inahu yara. Kalau menurut saya ro'a di sini maksudnya adalah kita diajarkan oleh Nabi untuk senantiasa bermusyahadah. Itu mungkin. Ya, silakan Mas Rais. Itu saja, berarti ro'a itu sama ya. Diksi yang digunakan dalam hadis ihsan itu meskipun menggunakan ro'a tapi maknanya musyahadah gitu ya Ustaz ya. Iya. Jadi sesuai dengan disampaikan Ustaz Abu Zari tadi, ada hubungannya ya dengan yang disampaikan. Oke, terima kasih. Kita kembalikan lagi ke admin. Sail. Monggo. Admin. Chat. Mungkin ada yang lain. J. Mungkin ada yang lain yang mau menambahi atau berbeda jawaban terkait apakah ada relevansinya, apa ada korelasinya konsep musyahadah ini dengan hadis ihsan gitu. Konsep ihsan. Ya, monggo untuk mujawib yang lain, silakan. Jika ada, bagaimana?
penjelasannya. Monggo. Ustaz Agus, Ustaz Rozi, Ustaz Mahbub. Ada Ustaz Abdullah juga, Ustaz Abdullah Banan. Saya Gus Rois. Monggo. Walaupun di situ menggunakan kata ro'a, tapi jangan melupakan kata sebelumnya ka'anna, ada kap di sana, seolah-olah. Ya. Jadi bahasanya anta'budallah, kan? Wa anta taroh, bukan begitu. Ka'anna kataroh. Itu yang harus dipertegas gitu kan. Karena itu ya, saya menghimbau kembali kalau orang yang sampaikan begini, satu muhadharah, kemudian mutasyafah tersingkap, baru naik kepada makom musyahadah. Wa sahibul musyahadah mulkon bidzatihi ta'ala lihi amma siwal haq. Ai gharikun fi bihari ahadiyatil haqqi ta'ala. Fa wala yara fil wujud ghairon litahaqquqihi bimaqamil wujud bimaqami wujudil haq. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita membaca tafsir kaitannya dengan ketika Nabi Mi'raj, ya, maka dzabal fuadu maro'a dan seterusnya itu. Ini kan banyak memang ragam pendapat. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Sayyidah Aisyah sendiri ya kan mengatakan, sekarang siapa yang mengatakan Nabi Muhammad melihat Allah secara langsung, faqad kadzdzab, maka dia telah membicarakan sesuatu yang dusta. Jadi karena dalam Al-Qur'an la tudrikuhul absor wa huwa yudrikul absor, itu landasan Sayyidah Aisyah itu kan, beliau sendiri mengingkari kalau Nabi melihat itu dengan mata kepala. Memang banyak pendapat ya. Di tafsir Al-Qurtubi ya, ketika menjelaskan tentang maka dzabal fuadu maro'a ay lam yakdib qalbu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam laital mi'raj wa dzalika anna Allah taala ja'ala basarahu fi fuadihi. Jadi penglihatan matanya, mata Nabi lahirnya itu tembus ke dalam fuadnya hatta ra'a rabbahu wa ja'alallah tilkah ru'yatan. Gitu. Entah gambarannya seperti apa ya, kita yang meraba-raba. Wakilah kan, memang ada pendapat wakilah kana ru'yatan haqiqatan bil basar, pendapat. Wal awal, pendapat yang pertama tadi marwiyun an Ibnu Abbas. Wa fi sahihi Muslim annahu ra'a bi qalbi. Wa huwa qaulu Abi Dzar wa jamaah minas sahabah. Wasani qaulu Anas wa jamaah. Ya, yang dengan hati tadi itu. Wa ruwiya an Ibnu Abbas aidon annahu qol. Nah ini kata Sidina Abbas, amanah nubani Hashim fanakul inna Muhammadan ra'a rabbahu marrotain. Yang dimaksud aibi fuadihi, dengan fuadnya itu. Ya. Wa qad madal qaul fi hadal an'am, nanti dibaca la tudrikul absar wa yudrikul absar. Wa rawa Muhammad bin Ka'ab qol qulna ya Rasulullah ra'aita rabbak, apakah Anda pernah melihat Tuhan Anda? Qol ra'aituhu bi fuadi marrotain. Summa qara'a ma kadzabal fuadu maro'a. Wa qaulun salisun annahu ra'a jalalahu wa 'azamatahu qaulul Hasan. Menurut si Hasan Al-Basri, Rasulullah itu melihat ke maha agungan Allah, ya. Wa rawa Abul Aliyah qol su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal ra'aita rabbak? Qol ra'aitu naharon wa ra'aitu ra'an nahar hijaban wa ra'aitu ra'al hijab nuron lam ara ghaira dzalik. Ya. Lalu kemudian ini dalam hadis juga ekol ya, dari sahabat Abu Dzarrin, beliau bertanya, saat itu Rasulullah SAW, hal ra'aita rabbak, ini hadisnya Sahih Muslim juga. Qol nurun anni arahu, yang aku lihat berupa cahaya. Al makna ghalabani minan nur wa baharani min huma manani min ru'yatihi. Jadi Rasulullah itu sudah didominasi oleh nur cahaya Allah yang tampak kepada Nabi, sehingga Nabi sudah tenggelam, tidak ingat dan tidak sudah lebur ke situ, sudah tidak bisa merasakan apa-apa.
saking enaknya musyahadah Nabi kepada nur cahaya Allah yang tampak kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Jadi ini memang masalah-masalah kontroversial ya. Saya kira itu. Yeah. Terima kasih Ustaz Abu. Tapi menariknya dari beberapa pendapat tadi, kaul tadi Ustaz Abu terkait musyahadah ya, definisi musyahadah. Tarjih dari Ustaz Abu sendiri itu yang mana Ustaz? Dari ketiga kaul tadi itu. Saya tetap menghargai pendapat-pendapat para ulama. Cuman landasannya kan hadis-hadis Sahih Muslim mengatakan banyak ra'aitu Nabi bifuadihi. Saya lebih cenderung kepada bahwa penglihatan mata Nabi itu tembus ke dalam fuadnya yang kemudian melihat nur cahaya Allah Subhanahu wa taala. Saya lebih cenderung kepada itu dan hadisnya termuat dalam bukan satu, dalam beberapa hadis Sahih Muslim. Didukung dengan fakta Sayyidah Aisyah juga tertuang dalam hadis Sahih Bukhari ya. Jadi intinya kalau saya itu ya silakan pendapat yang lain. Intinya yang terpenting itu adalah ta'aluk. Sudah menyinari fuad gitu. Yang lain. Imam, Abbas, Ustaz Rozi. Monggo yang lain. Karena tema Isra Mi'raj ini kan relevan ya, kan baru kemarin ini kita Isra Mi'raj. Apakah Nabi Mi'raj itu musyahadah beliau atau fisik juga gitu. Aktual ya. Ini kan kemarin ini kebetulan Isra Mi'raj ini. Kan memang ada perdebatan. Karena ada yang mengatakan secara kalau beliau pakai fisik, secara fisik beliau nggak fisik tubuh manusia itu tidak memungkinkan untuk bisa melakukan perjalanan dalam satu malam yang begitu tepatnya gitu. Tapi ya monggo lah ya. Karena ada ya pendapat yang mengatakan itu ya, secara logika fisik itu tidak memungkinkan perjalanan dalam satu malam bisa begitu cepatnya. Jangan-jangan beliau itu tadi itu musyahadah itu yang jadi bukan fisiknya. Mungkin bisa diperjalanin gitu ya. Kebetulan kemarin baru saja Isra Mi'raj gitu loh. Apakah Mi'raj sunnah Nabi itu musyahadah yang level 1 tadi ya? Seperti apa? Monggo lah. Ini waktu sudah mau pukul 10, mungkin ada 2 orang yang nanti disuruh closing statement. Ustaz dengan Ustaz Rozi. Ustaz. Isra Mi'raj itu tadi Ustaz Abdi. Apakah beliau itu seksual? Nah, nanti itu pakarnya Ustaz Abbas itu. Nanti kita dengarkan closing statement. Oh ya, beliau kan sedang meneliti tafsir ilmiah. Betul. Itu secara ilmiah itu. Cocok itu. Kalau secara non fisik kita sangat percayalah ya. Musyahadah Nabi bisa kemana saja, tidak hanya ke situ. Tapi kan apakah secara tafsir ilmiah ini bisa itu masuk itu ya? Ya Abbas, saya Ibu Ta'bir. Mungkin moderator yang punya otoritas silakan menyerahkan kepada beliau. Jadi memang sangat menarik untuk kajian musyahadah nih. Apalagi kemarin kan masih hangat-hangatnya Isra Mi'raj. Sebelum ke diksi musyahadah dan ro'a, itu kan memang sudah menjadi debatable ya saja, debatable. Ketika Nabi Isra naik ke atas itu apakah ruh atau jasadnya, itu kan debatable memang. Belum ke musyahadah kan memang debatable. Tadi saya simpulkan ada 2 pendapat. Kalau dari Ustadz Satori, beliau mengatakan Nabi musyahadahnya bin nador. Kalau Ustadz Abu memandang dari pendapat-pendapat yang beliau sampaikan dan beliau menghargainya, beliau memilih tengah-tengah gitu. Ustadz Abu itu yang menarik sebelum yang lain nih, 1 menit. Kaitannya dengan ya 1 menit sebelum dia Abbas ya Rozi. J. Terkait dengan hadis
Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril dengan berpakaian serba putih, wajah putih itu ya. Kemudian apa? Ini di apa namanya? Arba'in Nawawi adanya ya. Kemudian malaikat itu bertanya Ya, hadis Rasulullah itu kan pertama ya. juga. Iya masih ingat ya. Islam, iman Iya. Islam itu tentang syariat, tauhid dan tasawuf ya. Islam itu kan tentang syariat ruang lingkup, iman tentang tauhid. Nah, di yang terakhir itu kan akhir nih anil ihsan qala anta Allah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarakan gitu ya. Ini kalau dalam rentetan kajian pembahasan tasawuf itu sebelum musyahadah itu ada muraqabah. Ya. Jadi muraqabatun nafsi bagi seorang hamba ketika dalam perjalanan tasawuf itu selalu merasa diawasi. Merasa diawasi itu seakan-akan karena kata roh yaitu melihat Allah gitu. Di sini bahasa karena kata roh itu di apa namanya dinisbatkan kepada andai-andai sholatnya, puasanya, amal ibadahnya, zikirnya itu semata-mata karena Allah. Tasawuf kan begitu. Antak Allah itu ngabdinya itu kepada Allah, bukan ke hawa nafsu, bukan ilmu, bukan dan sebagainya. Jadi selalu merasa diawasi dalam berbagai aktivitas karena kata selalu menyertai Allah. Kan konsep muraqabah kan begitu. Ihsan dalam tasawuf yang di dalamnya itu perjalanan muraqabatun nafsi seorang hamba. Sehingga fa'ilam takun tarufainahu ya Rabb. Nah, setelah itu sedikit masih setengah menit lagi. Maka kemudian ia bisa dari tarawih itu juga menjadi syahidahu, bisa bermusyahadah. Nah, musyahadah ini setelah melalui perjalanan-perjalanan dari riyadun nafsi, mujadatun nafsi, muraqabatun nafsi, bermusyahadatun nafsi, kemudian ma'rifah seperti itu. Kalau dalam konteks-konteks kajian tasawuf ya, di luar kajian ini ya, maka mengaitkannya hadis ini dengan musyahadah itu ada tarotub, ada kelanjutan bahwa musyahadah itu setelahnya muraqabah. Nah, nanti musyahadah itu sudah menyatu dalam diri seorang hamba itu ketika sudah mengalami perjalanan-perjalanan spiritual. Itu dari tahwalinya, tahalinya, tajalinilah dalam musyahadah tajaliyah dengan musyahadah ru'yatil dzati ila tajalliyatiha. Kalau yang saya pahami di kitab ini. Itu tambahannya, monggo. Imam. Ampun Ustaz. Ampun. Nanti kesuwen 1 menit aja. Terima kasih Ustaz Satori atas tambahannya. Mungkin sebelum ditutup ada closing statement dari Ustaz Rozi. Monggo, Dokter. Ustaz Rozi, tenpun dilakukan. Jadi musyahadah perspektif tafsir ilmi ini gimana? Ustaz Rozi. Paling punya. Baik, mungkin untuk closing untuk closing statement kita Nah, itu keluar itu. Nah, tinjauan kepet barangkali untuk mewarnai. Monggo Ustaz Abbas. Monggo Ustaz Rozi. Teori falsifikasi atau verifikasi nih. Ya, sedikit
sedikit mawon ya, apa yang saya lagi menyimak terlalu lezat ini, apa penjelasan dari Dr. Kusroni ini. Musyahadah saya dengan Ustaz Kusroni ini. Itu ahlul jannah. Iya. Kalau kita hubungkan dengan kajian kita minggu yang lalu bahwa Ruhul Amin, Ruhul Kudus dengan Ruhul Amr yang mawarid kepada kolbunya Rasulullah kan gitu kan. Makanya secara semantik kan memang kata ro'a itu kalau kita secara bahasa ya, perbedaannya kata al-basar terus an-nazar dengan ar-ru'yah itu kan. Kalau al-basar huwa ru'yah bil aql awalan summal ain thaniyan wal ain la talzam daiman. Masalan naqul lil insan ala ama basir wa mubsir li'annahu yara bidunil ain. Dikata basar itu penglihatan dengan pikiran pertama kali, kemudian menggunakan dengan bisa dengan menggunakan mata kepala, namun nggak tetap bisa cuman akal saja basar, seperti orang yang buta itu ya basar dengan akalnya. Beda dengan ar-ru'yah. Kalau ar-ru'yah kan musyahadatu suratun bil ain au biduniha. Fanaim yusyahidu ru'yan fi manamihi. Sedangkan an-nazar itu ar-ru'yah fit ijah. Dalam perspektif ya an-nazar itu ya, biduni tadqiq awir ru'yah as-sari'ah wa huna talzamul ain. Maksudnya di sini kalau an-nazar lebih kuat terhadap penglihatan mata kepala ya. Beda dengan ar-ru'yah. Makanya ar-ru'yah itu diartikan dengan musyahadah. Surah bil ain au biduniha. Jadi kalau kita kembali kepada kajian yang kemarin bahwa mawarid yang datang kepada hati Rasulullah itu dari Ruhul Amin masuk kepada Fuad, sedangkan dari Ruhul Kudus masuk kepada Batinul Qalbi atau Suwaida, sedangkan Ruhul Amr itu masuk kepada Batinus Suwaida ya. Jadi 3 klasifikasi pembagian yang mawarid kepada Rasulullah, mungkin ini Suhaibus Sanad yang paling paham ya. Diklasifikasikan terhadap musyahadah Rasulullah SAW terhadap Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dengan tadi yang dijelaskan oleh Dr. Kusroni bahwa memang ini semuanya mistis gitu ya. Mungkin nih kalau menggunakan teori verifikasi gitu untuk memverifikasi bagaimana musyahadah Rasulullah ketika Mi'raj, musyahadah Rasulullah ketika di Gua Hira dan lain sebagainya gitu ya. Kalau menggunakan teori verifikasi memang agak susah. Mungkin teori falsifikasinya Ustadz Abbas itu yang lebih pas ya. Teori kebalikan dari verifikasi. Jadi membalikkan sesuatu yang ini mungkin. Monggo saya persilakan kepada Ustadz Abbas. Ya, terima kasih Ustadz. Ya, Ustadz Abbas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya sudah cukup jelas ya yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Kusroni itu ya. Cuman dalam perkembangannya mungkin lebih melebar gitu aja. Kalau dalam apa yang telah tertuang dalam Mutawabat saya rasa sudah cukup ya. Dan sangat jelas sekali yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Kusroni, yaitu pada intinya bahwa ini kan masih ada hubungannya dengan dengan perilaku, dengan ahwal, dengan konteks yang berhubungan dengan an-nabawiyah, dengan kenabian.
Sehingga mulai dari Hadratun Nabawiyah, mulai Nur Muhammadi, kemudian sampai Hadratun Nabawiyah, sampai Mawarid, kemudian sekarang sampai kepada Musyahadatun Nabi. Yang kemudian dalam mengkaji Musyahadatun Nabi ini beliau Hadratul Syekh mengutip pendapatnya Ibnu Mubarak, yang beliau Ibnu Mubarak ini mengambil pendapatnya dari Abdul Aziz At-Tabbah itu. Sebagaimana sudah dijelaskan oleh Dr. Kusrani bahwa tingkatan musyahadah Rasulullah itu ada 3 itu yang sebagaimana yang telah disampaikan. Sehingga itulah ketika kita bicara tentang musyahadah, ya berarti kita memahami bagaimana bagaimana Rasulullah itu bermusyahadah kepada Allah, kepada zatnya Allah yang pertama, kemudian kepada zatnya Allah dan kudratnya Allah Ta'ala, kemudian kepada Allah Ta'ala, kudrah dan makhluk sekalian. Sehingga kemudian dipilah sehingga tidak bisa menjustifikasi bahwa Nabi itu kemudian terjadi kesalahan ketika mengucapkan sesuatu karena sesuai dengan musyahadah beliau batiniha wa dhahiriha. Itu saja mungkin saya cukup, cuman saya tambahkan sedikit tadi dan tentang antara agama antara wahyu dengan ilmu sebagaimana yang diungkapkan dalam pertanyaan tentang Isra Mi'raj itu, apakah Isra Mi'raj itu kemudian menjadi sesuatu yang dianggap menarik, ini perlu dicatat. Perdebatan ini bahwa ulama kita sendiri ketika mensikapi tentang Isra Mi'raj itu kan memang sudah dijelaskan dari oleh moderator, terjadi debatable antara Nabi itu Isra Mi'raj dengan menggunakan ruhnya atau dengan menggunakan jasadnya. Kalau kita melihat tafsir kontemporer tafsir kontemporer seperti Al-Mawardi sendiri, beliau sudah menyebutkan beberapa pendapatnya di situ bahwa yang pertama bahwa memang Nabi itu Isra dengan kemudian Mi'raj itu kedua-duanya antara ruh dengan jasadnya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa itu tidak mungkin dilakukan sebagaimana diungkapkan oleh Ustadz Usroni tadi, bahwa sangat keluar sekali dengan logika Kalau memang itu dianggap sebagai mukjizat, mungkin adalah sesuatu yang baik-baik saja. Tetapi kalau itu adalah merupakan perilaku ahwal Nabi yang bukan lepas dari konteks mukjizat, perjalanan seperti itu adalah merupakan perjalanan yang memungkinkan akan timbul pertanyaan banyak sekali. Sehingga kemudian dalam tafsir kontemporer terutama dalam perkembangan tafsir ilmi, bagaimana tentang memahami tentang ayat-ayat yang hubungannya dengan al-mumkinat, kemudian dengan ayat-ayat yang berhubungan dengan kauniyat. Ini banyak ulama sekali yang menawarkan karena memang ketika ini masuk ke teori barat dulu karena teori barat ini setidaknya mereka walaupun tidak memberikan sebuah kepastian, tetapi mereka memberikan sebuah pemetaan tentang beberapa klasifikasi ketika agama dengan ilmu ini bertemu, antara wahyu dengan penelitian ini bertemu, sebagaimana diungkapkan oleh biasanya kalau kita melihat antara agama dengan sains ini menginduknya pada green teorinya punyanya Ian Barber itu, bahwa ketika agama dengan sains atau dengan ilmu itu yang pertama adalah konflik Kenapa terjadi konflik? Karena agama berdasarkan wahyu doktrin kemudian sedangkan sains ini berdasarkan penelitian, berdasarkan eksperimen dan juga dengan menggunakan logika akal. Tentu ini akan menjadi sesuatu yang terkadang terjadi benturan, terjadi konflik. Sehingga yang kedua dinaikkan dengan level independen bahwa ketika agama dengan sains ini bertemu, maka yang dilakukan adalah dengan menggunakan independensi, yaitu berjalan masing-masing. Sehingga kemudian muncul sekuler antara agama dengan sains ini tidak bertemu karena berjalan masing-masing, wahyu dengan wahyu sebagai Al-Qur'an, agama sebagai hudan lil muttaqin, kemudian sains ini sebagai hasil penemuan yang bersifat temporer yang berdasarkan eksperimen gitu.
Kemudian dinaikkan lagi ya ketika terjadi independensi ya ternyata masih belum membuahkan hasil, maka dinaikkan lagi kepada level dialektika, dialog ya. Antara agama dengan sains diusahakan terjadi sebuah dialog, diambil sebuah titik temu gitu. Jadi didialogkan ya antara agama dengan sains yang kemudian menjadikan antara agama dengan sains ini duduk bareng gitu. Apakah nanti dengan menggunakan level yang keempat yaitu dinaikkan lagi kepada integrasi. Sehingga dalam prakteknya ulama banyak sekali ya, dalam ulama kompeten bagaimana yang diungkapkan oleh Sayyid Hussein Nasr ini dengan menggunakan sains Islami. Artinya ketika agama dengan sains ini kemudian tidak bertemu, maka bagaimana agama bisa bertemu dengan sains, maka muncul sebuah konsep sains Islami. Kemudian ada Naqib Al-Atos, ya, Naqib Al-Atos dengan menggunakan islamisasi ilmu. Kemudian juga Ismail Roji ya, dengan menggunakan islamisasi ilmu pengetahuan. Ini pun juga di counter ya, karena memang antara ilmu itu tidak ada antara ilmu yang Islam dengan ilmu yang kafir kan gitu. Sehingga muncul punyanya Ziauddin Sardar dengan menggunakan konsep ijmali ya, ijmali Sardar, yaitu bahwa tidak ada ilmu itu Islam dan ilmu itu kafir. Artinya ilmu adalah bersifat universal, sehingga dia menawarkan ijmali Sardar. Kemudian muncul juga Zadul An-Najjar ya dengan konsepnya ijazul ilmi. Bagaimana Al-Qur'an itu bisa mencakup segala ilmu pengetahuan, bahkan sains yang ada dalam penelitian yang bersifat eksperimen yang masuk ke dalam sebuah ayat-ayat Al-Qur'an, sehingga menjadi ijazul ilmi dalam pandangan Zadul An-Najjar. Itu pun juga dibantah oleh Abdus Salam ya dengan menggunakan sains universalnya, bahwa ketika kita menggunakan ijazul ilmi berarti nanti akan terjadi legitimasi, apakah Al-Qur'an sebagai legitimasi atau falsifikasi tentang ilmu pengetahuan, dan itu keluar dari fungsi Al-Qur'an yang paling utama, yaitu sebagai hudan linnas. Sehingga muncul kemudian di Indonesia ada pengilmuan Islam, ya ada yang diungkapkan oleh Kunto Wijoyo, kemudian ada Mulyadi dengan menggunakan teori integratif holistik, kemudian juga Amin Abdullah dengan menggunakan integrasi interkoneksi, dan yang paling akhir adalah muncul Maurice Bucaille sehingga dinamakan sebagai konsep Bucailisme, yaitu yang biasa kita pakai seperti kita melihat tafsir ilmi yang ada dalam tafsir ilmi Kemenak ya. Ini termasuk bagian daripada Bucailisme atau sains Islam, yaitu memaksa bahwa sains itu masuk di dalam sebuah artikulasi dalam Al-Qur'an, karena Al-Qur'an yang bersifat mencakup ya, karena mengikuti konsepnya Al-Ghazali bahwa ilmu apapun yang ada di dunia ini adalah semuanya bersumber kepada Al-Qur'an, sehingga apapun sains, apapun sebuah eksperimen, sebuah penemuan, baik itu yang bersifat yang bersifat temporan, dimasukkan kepada Al-Qur'an, sehingga Al-Qur'an sebagai falsifikasi, Al-Qur'an sebagai legitimasi dari hasil penemuan yang ada. Ini pun di counter oleh beberapa ulama bahwa menggunakan Al-Qur'an sebagai legitimasi tentu akan menurunkan derajat Al-Qur'an, karena Al-Qur'an akan sebagai penopang dari ensiklopedia daripada ilmu pengetahuan. Sehingga muncul kemudian Mehdi Ghalazani dengan sains Islaminya, dan yang terakhir adalah Nidal Qusam ya dengan menggunakan kosmologi teistik atau yang disebut dengan teori rekonsiliasi, bahwa Al-Qur'an dengan sains, agama dengan sains tidak dibenturkan, yaitu dengan konflik, atau tidak berjalan sendiri dengan menggunakan independensi, atau tidak berdialog tetapi dengan berdamai. Berdamai atau disebut dengan teori rekonsiliasi atau kosmologis teistik. Ini mungkin yang berkembang ya dalam tafsir ilmi, sehingga tidak hanya memunculkan beberapa konsep, sudah banyak konsep-konsep yang ditawarkan para ulama, baik itu ulama yang kontemporer, baik itu dari ulama Islam sendiri ataupun dari kalangan barat. Bagaimana Al-Qur'an dengan sains ini bertemu, agama dengan Al-Qur'an ini bertemu, sehingga tidak terjadi sebagaimana yang terjadi dalam keadaan kita yang sekarang,
Ya, tafsir ilmi sudah berkembang, pemahaman tafsir sudah banyak, tetapi terjadi apa? Terjadi seperti kasusnya kasusnya Ahok lah. Kasusnya Ahok itu kan terjadi sebuah penafsiran yang berbeda saja sehingga menjadikan sebuah konflik. Mungkin itu saja sebagai sebagai tambahan bahwa untuk memahami Al-Qur'an dengan sains tadi yang diungkapkan dengan Isra Mi'raj itu memang debatable ya. Sehingga kemudian ulama mencari formulasi, mencari konsekuensi bagaimana mempertemukan ya antara agama dengan sains ini yang sampai sekarang masih hangat dibicarakan karena memang sumbernya berbeda. Yang satu adalah sumber wahyu, doktrinal, yang satunya sumbernya adalah akal dan eksperimen. Yang satu bersifat temporer, relatif, yang satunya bersifat permanen atau universal. Ya, mungkin itu sebagai tambahan saja untuk materi yang khusus pada musyahadatun Nabi sudah sudah dijelaskan dengan sangat bagus sekali dan sangat jelas oleh Dr. Kuswani. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz Abbas. Baik, sebelum kita tutup dengan doa, jadi saya dapat salam tadi dari PJ MKPI, Ustaz Mahbub. Untuk pertemuan Rabu depan, pematerinya Ustadz Hudori dan moderatornya Ustadz Saifuddin. Kemudian untuk bulan April depannya itu kita free, libur. Dan masuk lagi setelah Ramadan gitu. Baik, kurang lebihnya mohon maaf, saya sebagai moderator jika banyak salah mohon dimaafkan. Bisa ditutup oleh Sinten Ustaz Abbas ya. Sari boleh. Satori. Ya, monggo Satori. Satori sudah tidak ada. Oh, Satori sudah keluar. Sari. Langsung sajalah dengan doa kafaratul majlis. Bila ada yang salah, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Sami-sami mohon live duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, atas ilmu. Terakhir. Terima kasih ya semua.